Indonesia kelas 9. Setelah kita belajar bersama mengenal dan memahami tentang teks laporan percobaan, kali ini kita akan belajar bersama mengenal dan memahami tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Bagaimana cara kita menemukan struktur dan ciri kebahasaan pada pidato persuasif? Bagaimana cara kita menyimpulkan dan menelaah struktur kaidah kebahasaan pada pidato persuasif? Lalu, bagaimana cara kita menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan pada pidato persuasif? Mari anak-anak, kita ikuti video pembelajaran dengan baik. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita dapat menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kita dapat menyimpulkan dan menelaah struktur serta kaidah kebahasaan pada teks pidato persuasif. Dan kita dapat menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan pada pidato persuasif. Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu. Sekarang, mari kita perhatikan struktur teks pidato persuasif. Adanya pendahuluan dan isi pidato. Pada pendahuluan terdapat salam, pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Pada isi pidato terdapat pendapat, gagasan, alasan, data pendukung, pesan atau imbauan, ajakan, serta adanya penutup. Mari kita perhatikan ciri kebahasaan teks pidato. Ciri-ciri apa saja yang ada di dalamnya? Terdapat penggunaan kalimat aktif, merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Penggunaan kata sapaan, ini digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan. Penggunaan kalimat persuasif. Apa maksudnya penggunaan kalimat persuasif? Kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Sedangkan ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah merupakan sebuah kosakata yang sering digunakan dalam bidang keilmuan. Antonim merupakan bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Kata benda abstrak. Apa maksud kata benda abstrak? Kata benda abstrak merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Selanjutnya, menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Bagaimana kita menyimpulkan isi teks tersebut? Kita perlu memaknai kembali suatu isi pidato dan perlu mencatat hal-hal penting yang ada pada pidato. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif dibentuk oleh beberapa bagian anak-anak yang antar bagiannya itu disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Di antaranya pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan itu. Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis. Pernyataan ajakan,
yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Kaidah kebahasaan lain yang menandai teks persuasif diantaranya menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, menggunakan kata kerja mental, dan menggunakan kata perujukan. Bagaimana cara kita menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan pada pidato persuasif? Dengan cara menentukan tema, mengembangkan teks, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyesuaikan isi teks pidato dengan konteks. Anak-anak semua sudah mengerti dan paham ya tentang pidato persuasif dan apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar mencoba membuat pidato persuasif? Oke anak-anak, agar kalian semakin paham dan semakin tahu tentang pidato persuasif, selesaikan setiap tugas yang diberikan dengan baik. Ingat, perhatikan setiap pertanyaan dan pernyataan dengan teliti. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya, pesan literasi. Dengan semakin banyak membaca, kita akan mendapat banyak ilmu dan pengetahuan. Anak-anak semua, sampai di sini. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.